Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro. Seperti yang udah ada di judul ya, udah tau lah mau nge-review apa. Ini gara-gara Bro Fazri Sabrian. Tuh, ya gue sebutin tuh. Kemarin lagi katanya, Bang, Salfok sama jamnya review dong. Iya, kita review hari ini. Kemarin tuh lagi kita tes dulu selama ya seminggu lebih lah, biar cucok gitu ya. Jadi kita tes-tes dulu. Mana nih tapi barangnya belum nyampe-nyampe nih, mana nah. Bro Dani, tolong barang Bro Dani. Iya, bentar. Nggak dilempar, nggak sopan. Sini, sini. Ngasih pelan-pelan, ngasih pelan-pelan. Nah, gitu. Ini dia Semuanya barangnya. lempar. Biasa emang nggak sopan. Dia suka lempar-lempar. Semua dilempar-lempar. Mantan dilempar ke temen. Kan kampret. Nah, ini dia guys. Ini adalah HW16. Setelah sukses di HW12, sekarang mereka mengeluarkan lagi HW16 yang bentuknya udah makin mirip sama Apple Watch generasi ke-6. Buh, mantap. Dan itu terbukti. Setelah gua pakai ini, gua tes nih selama seminggu lebih tuh, banyak banget teman-teman gue yang ketipu. Itu membuktikan kalau jamnya memang sudah mirip banget sama aslinya si Apple Watch, atau memang ada bibit-bibit penipu di diri gua yang sudah unggul sejak dini. Oke deh kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Ya, si HW16 ini dibanderol dengan harga yang lumayan, bukan lumayan, yang murah sebenarnya kalau kata gue. Itu di 365.000. Kita beli di salah satu online shop. Dan kira-kira apa aja sih yang kita dapat kalau kita beli si HW16 ini? Cekicot. Nah, sekarang kita masuk ke built-in quality-nya. Si HW16 ini tuh bukan kaleng-kaleng, bro. Sumpah loh. Materialnya tuh zinc alloy namanya. Jadi dia sudah terbuat dari zinc alloy dan bukan plastik lagi. Biasanya kalau yang KW-KW gitu kan plastik, kalau ini udah zinc alloy, jadi udah kokoh banget. Ini udah mirip banget sama aslinya sebenarnya, swear. Yang jelas built-in quality-nya bukan kaleng-kaleng. Ini tuh bagus banget, udah mirip sama aslinya. Dimensinya sendiri itu sekitar 43,3 dikali 38 dikali 11 mm dengan berat sekitar 50 gram. Jadi nggak terlalu berat memang di tangan. Ya kayak jam-jam seperti biasa lah. Strapnya sendiri itu terbuat dari silikon. Gua pakai selama berhari-hari itu nggak bikin bekas, ada marks gitu di tangan gua. Itu tuh nggak ada sama sekali, nggak bikin alergi, nggak bikin gatel. Padahal gua pakai lari-lari dan keringetan. Kemudian dia itu sudah bisa dicopot ya si strapnya dari si bodinya, karena ada beberapa cloningnya Apple Watch itu yang built-in, jadi si strapnya itu nggak bisa diganti-ganti. Nah kalau ini tuh si HW16 itu bisa diganti-ganti. Cuman dia di bagian belakangnya itu kalau kita perhatikan belum ada soket tombol untuk ngelock si strapnya. Kalau Apple Watch yang asli dan beberapa klon yang sudah lebih yang mahal gitu, itu sudah ada tombolnya untuk tombol locknya. Kalau ini belum, jadi tinggal kalian geser. Tapi gesernya pelan-pelan, hati-hati nanti strapnya sobek ya. Jadi si HW16 ini memungkinkan banget ketika kamu mau menggunakan aksesorisnya Apple Watch. Beuh, keren kan? Jamnya cloning, strapnya asli. Desainnya, gua sebagai tukang desain, gua memang nggak terlalu suka sama jam yang bentuknya kotak. Sebenarnya, gua lebih suka yang bulat gitu. Tapi desainnya si HW16 ini ya namanya juga clone lah ya, yang ngikutin si Apple Watch. Gua seneng desainnya Apple Watch sebenarnya karena dia tuh seamless, dia tuh simple, nggak neko-neko, nggak banyak tetebengnya bla bla bla, itu tuh langsung plug gitu. Tapi fungsinya banyak, itu gua seneng. Warna pilihan si HW16 ini setahu gue ada 3.
Yang gua punya ini warnanya biru seperti kalian lihat ya. Nah, ada dua warna lagi yaitu warna merah dan warna hitam. Sesuai dengan warna signaturenya si Apple Watch yang generasi ke-6. Layarnya sendiri itu 1,69 inch. TFT touchscreen dengan resolusi 240 dikali 280 pixel. Curve with 2.5D glass. Jadi dia udah ada curve-nya menyerupai si Apple Watch generasi 6. Tapi memang ini agak cembung sedikit. Kalau yang aslinya kan dia lebih pipih ya, lebih tipis. Kalau ini tuh enggak. Ketika gua pakai di bawah matahari itu udah enak banget. Meskipun dia layarnya belum AMOLED. Jadi masih ada kayak kelihatan ya ini kayak gini lah, abu-abu gini. Tapi sebenarnya itu nggak jadi hal yang gimana ya, ngurangin fungsinya enggak. Tapi kalau kurang keren sih ya gitu, karena bukan AMOLED. Chipsetnya sendiri, dia tuh menggunakan HS6621 dan Bluetooth-nya udah 5.2. Watch face-nya dia di jamnya memang cuma ada 5 doang, tapi di apps-nya itu banyak banget. Dan dia masih bisa custom watch face. Jadi kalau misalnya kalian punya foto, mau kalian jadiin background di si HW16 ini, bisa. Dan asik aja kalau menurut gue ya, orang yang kayak gue tuh orang yang bosenan tuh dengan banyaknya watch face, mungkin ya let's say tiap hari gue bisa gonta-ganti watch face dan berasa kayak gonta-ganti jam gak sih? Itu kerennya. Jam aja yang gonta-ganti, cewek nggak ganti-ganti. Oro ganti pak, punya aja enggak. Oh ya guys, sekedar info aja. Untuk watch face yang ada di aplikasi si HW16 ini, itu tuh ada yang gratis dan ada yang berbayar ya. Nah, untuk pairingnya sendiri, menurut gue udah simpel banget. Ini gampang banget. Kalian download aplikasinya, namanya Wear Fit Pro. Itu nanti kalian akan diarahkan dengan menyalakan Bluetooth dan GPS kalian. Di situ nanti kalian akan isi data diri kalian, terus tinggi kalian berapa, umur kalian berapa, berat kalian berapa, nanti diarahkan untuk langsung connect ke si jamnya. Nah, baterai si HW16 ini itu tuh 200 mAh. Gua tes full push notification, WhatsApp, Line, call, kemudian email, dan yang lain-lain. Emang sih aplikasinya nggak bisa lengkap, jadi ya hanya aplikasi yang sudah di-allow sama aplikasi si Wear Fit Pro si HW16 ini ya. Nah, itu tuh tahan sampai 5 hari. Berarti kalau misalnya kalian nggak pakai notifikasi, itu bisa seminggu lebih atau bahkan seminggu setengah atau mungkin 2 minggu. Untuk casnya sendiri, disarankannya itu dengan arus 5 volt 1 ampere. Ya, kalian ingat. Chargernya sendiri itu sudah magnetik, jadi gampang banget ketika deket-deketin langsung nempel plek gitu secara otomatis. Lama pengecasannya itu sekitar 1,5 jam. Fiturnya dia apa aja? Ya jangan disamain sama jam-jam yang Sultan ya, beda punya. Ini harganya cuma 360 ribuan gitu. Tapi dia udah lengkap banget dan dia sudah IP67 waterproof. Tapi jangan dipakai berenang. Ya, jadi cuman bisa nyemplung-nyemplung doang ya gitu. Basah-basahan, becek-becekan gitu. Cek-becek-becek-becek gitu. Dia udah bisa dipakai untuk remote MP3. Maksudnya kalau misalnya kalian ngeplay lagu di handphone kalian, yang remote-nya dari sini, mencet-mencetnya. Atau juga bisa dipakai buat remote kamera. Nah, untuk remote fotonya sendiri itu kalian bisa lakukan, tapi masuknya dari aplikasi si Wear Fit Pro-nya ya. Oh iya, sampai lupa. Dia ini sudah bisa dipakai untuk ngangkat telepon. Gimana kualitas mic dan suaranya? Kita tes sekarang juga. Halo Dan. Halo Led. Nah, seperti inilah kualitas suara mic-nya dari si HW16. Gimana menurut kalian? Jelas nggak? Coba Dan, ngomong terus Dan. Halo teman-teman. Sebenarnya suaranya agak sedikit mendem sih, tapi masih jelas terdengar. Cuman kata Bro Dani, itu ada suara kayak gimana Dan? Kayak Itu masih sampai sekarang? masih ada. Jadi untuk lawan bicara kita, itu ada suara di setiap akhir dia bicara. Katanya seperti itu. Kira-kira fitur apa aja sih yang ada di dalam si HW16 ini? Kita lihat sama-sama ya. Jadi kalau kalian swipe ke bawah itu di situ ada nyalain Bluetooth untuk angkat telepon, kemudian ngatur brightness, terus bisa nge-lock screen dan setting, dan kemudian juga bisa matiin si smartwatch kalian.
Kemudian kalau kalian swipe ke kanan itu ada jam lagi, nunjukin tanggal, kemudian ada SOS dan klik untuk scan code link, barcode gitu kayak kalian mau pairing. Kemudian kalau kalian swipe ke atas itu ada push notification ya, ada misalnya dari Line atau dari WhatsApp yang kalian nyalakan di aplikasinya, itu semua muncul di sini. Dan ya memang sih karakternya itu terbatas, jadi kalau misalnya message atau pesannya terlalu panjang dia nggak mungkin bisa kebaca semua di si HW16 ini. Kalau kalian swipe ke kanan ada heart rate, terus ada data atau apapun yang kalian mau masukkan ke sini itu bisa. Di sini tuh ada add components yang tanda plus, itu kalian pencet aja. Nah nanti setelah kalian pencet tuh di dalamnya ada kalian mau pilih mau menu apa lagi nih atau fitur apa lagi yang mau kalian tempatkan di menu utama ini. Terus gimana sih buat cara ganti watch face-nya? Itu tinggal masuk ke home di jam yang awal ini, terus kita tahan selama ya let's say 3 detik, itu nanti baru ada getar tret. Nah itu tuh buat ganti. Tinggal kita swipe kanan kiri aja. Nah itu tuh ada 5 tuh, kalian bisa pilih di situ mau apa aja. Kalau mau lebih banyak ya pakai aplikasinya. Terus untuk masuk ke menunya sendiri, kalian tinggal pencet tombol crown-nya. Di sini tombol crown-nya berfungsi, itu bisa zoom in, zoom out ya. Kalian bisa tinggal krek gitu aja. Dan ini tuh gerakannya smooth banget, gua suka banget. Kemudian untuk ganti UI-nya, ini tuh ada 3 mode UI. Kalian bisa pencet si crown-nya itu 2 kali. Nah itu akan ngeganti UI. Kalau ini kan yang bulat-bulat biasa, terus kalian bisa track ke bawah. Nah kalau yang satu lagi itu settingan UI-nya itu tajam-tajam gitulah kanan kiri. Nah ini gue lebih suka yang ini sih, lebih simple kebaca dibandingin yang 2 awal tadi. Nah guys, by the way di samping si crown-nya ini itu tuh ada kayak tombol gitu. Ini tuh fake ya, ini nggak bisa dipencet. Beda kalau sama yang asli, sebenarnya ini tombolnya berfungsi, tapi kalau di sini itu tombolnya tidak berfungsi. Oke deh, sekarang kita lihat aplikasinya ya, si Wear Fit Pro-nya seperti apa. Di si Wear Fit Pro-nya ini, di sini kalian bisa lihat ada blood pressure, kemudian ada SP Auto-nya untuk kadar oksigen kalian, terus heart rate, terus sleep kalian, datanya, data tidur kalian seperti apa, kemudian weight kalian, sport record kalian itu seperti apa, fatigue sama effective activity. Jadi kalian tuh nanti bakalan tahu waktu-waktu efektif ketika kalian kerja itu di jam-jam berapa aja. Itu tuh ada di situ datanya semua. Kemudian masuk ke menu kedua, di situ ada yang exercise. Di sini ada 4 mode exercise pilihan, ada run, ada walk, ada cycle, ada climbing. Kemudian ada 2 pilihan juga, ini ada indoor, ada outdoor. Jadi kalian mau melakukan olahraganya tuh di mana? Di indoor atau di outdoor? Kalian harus sesuaikan. Nanti tinggal pencet si go-nya. Nah, jangan lupa GPS-nya nyalain. Jadi nanti ke-detect. Nah, di yang paling terakhir itu ada Mi, data kita, kemudian ada gambar HW16-nya. Kalau kalian klik di HW16-nya, di situ kalian bisa ganti watch face kalian dengan mengklik more. Itu kalian bisa lihat semua di situ, bisa scrolling ke bawah, lihat betapa banyak watch face-nya yang bisa kalian pilih-pilih. Kemudian ada custom screensaver juga, yaitu si watch face yang bisa kalian custom, bisa kalian bikin sendiri. Kemudian ada sedentary reminder, kemudian ada find a bracelet. Kalau misalnya memang jam kalian tuh lupa naruh di mana, itu nanti bisa di find my bracelet, tapi nanti ini cuma getar doang, ngut gitu, nanti kalian temukan. Kemudian ada drink water reminder nih buat teman-teman yang suka lupa minum air ya, kalian emang kayak nggak haus gitu ya. Terus dia juga ada raise your wrist, jadi kayak kalian otomatis nyala kalau misalnya kalian melihat atau menatap si jamnya. Kemudian ada alarm clock. Nah, di sini juga ada take a photo, itu seperti gua bilang. Kemudian ada health data kalian, ada weather push kalian. Kalau misalnya kalian mau lihat cuaca atau mau menempatkan cuaca di si HW16 kalian. Dan notifikasi yang bisa kalian pilih, sisanya reset dan yang lain-lain. Kesimpulannya, dengan harga 365.000 HW16 menurut gua sangat worth it. Asli, sangat worth it untuk dibeli. Kenapa? Gua membandingkan dengan klonnya Gen 6 si Apple Watch ini, itu Evo 14 yang baru ya. Itu dengan harga 2 kali lipatnya dia, itu fiturnya nggak jauh beda, tapi untuk smooth di layarnya justru lebih bagus ini dibandingin itu ya. Jadi lebih bagus si HW16 dibandingin si Evo 14 itu. Baterainya lebih awet, ya itu dia. Baterainya lebih awet dibandingin yang si Evo
14 yang harganya 2 kali lipat itu, ini dia lebih awet baterainya. Ya meskipun tetap dia juga punya kekurangan. Yang gue cobain itu adalah untuk ketepatan pengukurannya. Gue memang tidak bisa memastikan sih ketepatan mengukur ketika gue mengukur kayak blood pressure, karena gue juga nggak punya alat yang bener-bener bisa jadi tolak ukur gue ya untuk mengukur blood pressure. Cuman memang si blood pressure-nya dia sudah lumayan dibandingin smartwatch yang lain yang harganya budget. Itu dia lebih kerasa cepat tanggap perubahan. Ketika gua ngos-ngosan tuh ya kelihatan gitu detak jantung gua, heartbeatnya lagi naik. Kemudian kalau gua lagi santuy ya dia juga ngedeteknya gua lagi santuy. Cuman memang ada beberapa yang ngaco-ngaco nih, kayak weather push-nya itu pernah tiba-tiba ngedetek cuman 3 derajat. Ya kali gua nginep di Puncak Jayawijaya kali ya. Beku pak, kali gue di kulkas 3 derajat enggak gitu. Jadi dia tiba-tiba 3 derajat. Kemudian yang gue pernah coba adalah stepnya dia. Yang gue tahu kalau misalnya pakai jam yang Sultan punya, itu perbedaan step real kalau kalian hitung dengan step yang terdeteksi di jam kalian itu tidak akan terlalu jauh bedanya. Nah kalau pakai ini tuh terlalu jauh, kadang lebay, kadang kurang, tapi kebanyakannya lebay. Jadi misalnya pakainya kalian tuh ngitung cuman udah 10 step gitu, tapi di sini ditulisnya ada 60 step misalnya, 50 step gitu. Jadi nggak gitu-gitu juga cuy, lebay. Tapi sisanya sih nggak ada kekurangan, maksudnya nggak ada yang aneh-aneh banget gitu. Ya gua bisa ngeliat jam berapa, tanggal berapa, kemudian bisa membantu gua kalau gua lagi berolahraga. Ini tuh udah memenuhi kebutuhan gua, apalagi dengan bisa menipu teman-teman gua. Ya gaya cuy. Terlepas kelebihan dan kekurangannya, gua bisa merekomendasikan si HW16 ini. Benar, gua merekomendasikan si HW16 ini kepada teman-teman yang nyari smartwatch buat gaya, fungsional, dan harganya meriah, mencret. Ini HW16 ya. Jangan lupa HW16. Gua nggak di-endorse, tapi ini memang barangnya memang bagus ya. HW16 pokoknya. Jangan lupa HW16. HW16. 16. Kayak pemilu pak, sudah 16. Oke guys, gitu aja videonya. Sorry kalau aneh, sorry kalau lebay, sorry kalau bercandanya agak cringe. Ya itu memang alit suralit seperti itu. Buat teman-teman yang suka dengan channel kita, boleh dong di subscribe. Dan buat teman-teman yang mungkin pengen kita terus review smartwatch, boleh komen di bawah ya. Atau misalnya masih ada pertanyaan soal si HW16, jangan sungkan-sungkan untuk komen di bawah. Kita akan sebisa mungkin membalas ya, tapi tergantung kekuatan kita, waktu kita, dan niat kita. Segini aja videonya. Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.